Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara rohani Suara Gembala. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang singkat, tetapi saya percaya ketika kita benar-benar menerima firman, percaya firman, ada sesuatu yang luar biasa dikerjakan oleh firman, karena firman itu hidup, firman itu berkuasa, firman ini adalah firman yang memberikan hidupan kepada kita. Puji Tuhan, saya akan melanjutkan firman Tuhan pada minggu yang lalu dalam Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 berkata begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, Bapak Ibu, dalam Kolose pasal 2 ayat 6 bagian pertama, kalimat pertama berkata begini, kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya ketika kita percaya Yesus, kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang tugas kita percaya saja, saudara. Tetapi untuk Dia memberikan hidupnya kepada kita, Dia harus mati, Dia harus turun ke dunia menjadi manusia mati. Dan sehingga kemudian kita bisa memiliki Dia sebagai Tuhan yang mati dan kemudian Allah yang hidup. Dan itu adalah anugerah yang terbesar, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, ada 4 kehendak yang Tuhan yang harus kita lakukan. 4 kehendak Tuhan. Yang pertama, pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan, berkata begini. Yang pertama, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Puji Tuhan, apapun yang terjadi tetap di dalam Dia. Sebab memang hanya di dalam Tuhan tempat yang paling aman. Tempat kita akan menikmati, saudara, segala berkat. Hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang. Kemudian yang kedua, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Saudara, ini yang kita mau bahas dalam renungan singkat saat ini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dia itu adalah tentunya Yesus, ya. Yesus, dan kita tahu bersama bahwa di dalam 1 Yohanes pasal 4:16 berkata bahwa Allah adalah kasih. Yesus itu adalah Allah. Berarti yang dimaksud Tuhan adalah berakar di dalam kasih. Seperti dalam Efesus pasalnya 3 berkata begini ayatnya yang ke-18. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya. Saya lihat dulu ayatnya yang ke-17 berkata begini. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara, jadi berakar di dalam Dia, hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia, sama dengan berakar di dalam kasih. Saudara, ya, apa yang dimaksud dengan berakar di dalam kasih? Tentunya pohon yang kuat, pohon yang walaupun tinggi, saudara, dia tetap kuat karena memang ada akar yang membuat pohon itu kuat, saudara. Berakar di dalam kasih membuat kita semakin kuat, saudara. Berakar kasih yang saudara meresap sampai ke dalam hati. Saudara, kita tahu bahwa kekuatan yang luar biasa dalam diri kita adalah kasih. Kekuatan untuk mengalahkan kebencian. Kekuatan untuk mengalahkan kepahitan. Ketika ada kepahitan, kebencian di dalam hati, dan kemudian kasih itu, saudara, semakin bertumbuh, kita semakin berakar di dalam kasih. Segala kebencian, segala kepahitan itu akan hilang, dan kita akan menjadi pribadi yang begitu kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengampuni. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengasihi. Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lembut hatinya, sebab dia akan memiliki bumi. Orang yang penuh dengan kasih, dimanapun dia berada, selalu kuat. Dia selalu diberkati, dia selalu diterima oleh semua orang. Saudara, dan jelas sekali kita lihat ayat 18, ketika kita berakar di dalam kasih, ada hal yang luar biasa. Saudara, kita pahami di dalam ayat 18 Efesus pasal 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kalau kita benar-benar sudah berakar di dalam Dia, berakar di dalam kasih, saudara, kita mampu mengasihi, kita mampu mengampuni, kita menjadi orang yang kuat. Lebih luar biasa lagi, Tuhan mampu membuat kita semakin memahami betapa lebarnya kasih Tuhan, betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa tingginya kasih Tuhan itu. Bapak Ibu, selebar apapun persoalan kita, kalau kita pahami tentang kasih, kita akan percaya, kita akan memahami bahwa kasih Tuhan lebih lebar dari masalah kita.
Saudara, sedalam apapun pergumulanmu, kita akan pahami bahwa kasih Tuhan masih jauh lebih dalam dari setiap persoalan apapun. Setinggi apapun persoalanmu, kita akan pahami, saudara, bahwa kasih Tuhan masih jauh lebih tinggi dari setiap persoalan, setiap masalahmu. Kalau engkau benar-benar berakar di dalam kasih. Sebab itu yang kedua yang Tuhan kehendaki kita lakukan, saudara, hendaklah hidupmu berakar di dalam Dia. Hidupmu berakar di dalam kasih. Semakin hari kasih semakin bertambah. Semakin engkau disakiti, engkau semakin mengasihi. Saudara, dan puji Tuhan. Dan sampai kemudian Tuhan bisa membuat kita memahami betapa lebar, betapa dalam, betapa tingginya kasih Tuhan. Puji Tuhan, saya berdoa, saya percaya Bapak Ibu, kalau engkau hidup di dalam kasih, dimanapun engkau berada, engkau tetap dalam perlindungan, disertai, diberkati Tuhan, berbahagia. Saya berdoa engkau sehat-sehat dan baik-baik saja. Engkau diberkati, engkau naik bukan turun, engkau menjadi kepala bukan ekor. Segala berkat yang terbaik dari surga menjadi bagian. Engkau sehat dan dilindungi, diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.